Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak kelas 9 sehat-sehat, alhamdulillah. Nah semuanya, selamat ketemu lagi setelah anak semuanya mengerjakan ulangan bersama secara daring. Mudah-mudahan nilainya baik semuanya. Hanya ada 1-2 yang jelek dan silakan nanti berbenah diri. Nah semuanya, untuk kelas 9 karena ada 5 bab. 5 bab. Dulu sudah saya sampaikan bab 1 iman kepada hari akhir, bab 2 alam gaib sudah. Sekarang untuk pertemuan ini adalah bab ketiga. Nanti karena ada 4 pertemuan, bab ketiga, bab keempat, dan bab kelima. Bab ketiga nanti 2 kali pertemuan, bab keempat 1, bab 5 1 selesai dengan tugas. Adapun bab 3 adalah tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji nanti ada berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Nah, sekarang kamu buka anak-anakku semuanya, yaitu akhlak terpuji, halaman 29. Tentang ilmu. Sudah? Kalau sudah, dalam kesempatan ini anak semuanya, nanti kita membahas ilmu, tentang ilmu. Apa itu ilmu gue? Ya nanti saya sampaikan 1 pengertian ilmu, 2 tentang pentingnya memiliki ilmu, 4 perintah mencari ilmu, 4 ciri-ciri orang yang berilmu, 5 nilai positif ataupun manfaatnya ilmu. Udah? Silakan yang belum bergabung, silakan segera bergabung. Saya informasikan sebelumnya anak-anakku semuanya, alhamdulillah untuk kelas 9 kemarin untuk ulangan bersama itu alhamdulillah banyak yang sudah bergabung. Mulai dari D itu sudah 36, alhamdulillah. Yang E sudah 34, baru 1 2 itu yang belum. Yang 9F 38, alhamdulillah sudah terisi semuanya. Yang 9G 35, 9H 36, 9I 36. Nah silakan yang belum ikut silakan nanti susulan segera menghubungi kepada wali kelasnya. Nah langsung masuk materi, silakan halaman 29 ilmu. Anak-anakku semuanya, kita mempelajari ilmu bagaimana atau artinya ilmu ku apa. Jane teman-teman, jane anak-anak semua sudah tahu, tapi dalam menyampaikan itu sulit. Nah, ini termasuk akhlakul karimah, akhlakul madhmumah, akhlakul mahmudah. Akhlak yang baik. Lawan katanya akhlak karimah, akhlak mahmudah apa? Akhlak madhmumah, akhlak yang tercela. Nah, silakan anak semuanya harus mempunyai akhlak mahmudah, akhlak kul karimah. Nah, anak semuanya, ilmu. Apa itu artinya ilmu? Ilmu itu bisa diartikan mengetahui, ngerti. Hidup di dunia harus serba ilmu. Kalau kamu ingin bahagia, dunia harus dengan ilmu dunia. Ingin bahagia akhirat harus dengan ilmu akhirat. Ilmu bahagia dunia akhirat harus dengan kedua-duanya, harus tahu ilmunya. Contohnya anak semuanya, sebelum saya pengertian, kamu pengen menjadi misalkan tukang tambal ban, kalau nggak tahu artinya susah, maka harus tahu ilmunya. Sekarang ada namanya tambal ban yang cukup, tidak usah ngerot dan sebagainya. Nah itu tubles itu, saya tinggal jus selesai. 10.000 kemarin satu nambahnya 10.000 tubles. Ban itu, apalagi kalau ban mobil itu. Nah itu anak semuanya harus ilmu, tapi tanpa ilmu tidak bisa. Nah, itu paling tidak sampai 1,5 jam sudah 10.000, 1 hari berapa jam itu, karena ilmu pendapatnya bagus. Nah anak semuanya, ilmu itu bisa diartikan mengetahui. Mengetahui artinya apa?
usaha untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu yang bersifat empiris. Nah semuanya karena belum tahu sehingga sekolah, ke madrasah, diterangkan, orang mudeng takok. Jadi duwe ilmune. Ngerti secara empiris. Nah, apa tuh artinya empiris anak-anak semuanya? Empiris itu bisa diartikan secara nyata, secara fakta, terbukti. Tambal ban ngene, iso didelok, iso diraba, iso dilakukan. Ora goib. Itu secara fakta, secara empiris. Anak-anak semuanya. Itu tentang ilmu. Sekarang apa? Lawannya ilmu. Yang dua ilmu itu adalah mengetahui, ngerti, apa-apa iso. Serba bisa. Wong dua ilmu itu manfaatnya banyak sekali. Tadi pengen bahagia dunia yang nganggo ilmu dunia, bahagia akhirat nganggo akhirat, bahagia semuanya harus pakai ilmu dunia dan ilmu akhirat. Hidup itu harus punya ilmu, punya tujuan seperti kelas 8. Tujuannya apa? Urip apa? Nyambut gawe tujuannya piye? Itu. Sekolah tujuannya apa? Yang ra mudeng ya takok, aja kaya entung ae, ra mudeng meneng ae, malah turu ae. Apakah ada? Banyak. Sekarang bengi do main HP, sekolah turu. Nah, lawannya ilmu adalah apa? Jahlun. Apa artinya anak-anak semuanya jahlun? Bodoh. Jangan sampai anak semuanya bodoh. Kalau bodoh pinteri wong liya, kamu rugi. Itu kamu harus menjadi orang yang berilmu. Satu. Itu pengertiannya adalah mengetahui. Mengetahui mempunyai sifat empiris. Tadi apa artinya? Secara nyata, fakta dan bukti. Itu secara bukti. Nah, ini semuanya pengertiannya dulu. Silakan ada pertanyaan tentang pengertian dulu. Setelah itu nanti pentingnya mempunyai ilmu. Nah, itu. Lawannya apa? Tadi jahlun, dulu bodoh. Yang pertama. Yang kedua anak semuanya. Apa pentingnya memiliki ilmu? Supaya hidup kamu tidak tertipu oleh dunia, supaya hidup kamu adalah selamat, tujuan ke akhirat, harus kamu punya ilmu. Karena apa? Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 diterangkan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, andai adakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Yang berilmu dengan tidak sama. Itu tadi. Yang berilmu tambal ban mendapatkan uang banyak, yang tidak berilmu tambal ban malah tombol, malah resiko. Itu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Itu. Kalau anak semuanya sekolah yang maunya tidak tahu, sekolah ke madrasah, ora mudeng diterangkan takak, pulang punya ilmu. Sehingga bisa mengetahui, tadi artinya ilmu mengetahui secara empiris, secara fakta, nyata, faktual. Nah, karena apa anak semuanya? Di dalam surat Mujadalah Dali ayat 11, anak-anak semuanya akan diangkat derajatnya. Ya, yang fa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Beberapa derajat. Nah, itu. Anak semuanya silakan supaya nanti derajat di hadapan Allah kamu adalah tinggi, harus kamu betul-betul mencari ilmu. Itu anak semuanya. Wa qur rabbi zidni ilma. Silakan mohon kepada Allah, ya Tuhanku, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Karena apa? Ulama itu ilmunya. Maka marilah kita mengikuti jejaknya ulama.
ya, sebagai pewaris anbiya wal mursalin. Jadi estafetnya yaitu Rasulullah. Anak-anak semuanya, akan hidup dunia ini akan bisa memahami sesuatu apabila kamu punya ilmu. Watilkal amsalu nadribuha linnas wa may ya'likuha illal alimun. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah itu tadi, terkecuali orang yang berilmu bisa memahami, sekilas melihat, bisa mengerjakan sesuatu. Nah itu, maka saya berharap mudah-mudahan anak semuanya sekolah di sini mendapatkan ilmu betul sehingga nanti bisa menerapkan ilmunya di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah perintah mencari ilmu. Nah, banyak sekali perintah mencari ilmu. Apa? Kita masih mengingat perintah mencari ilmu. Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Kewajiban itu mencari ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Kita tengok kepada Rasulullah SAW pada waktu menerima terima wahyu pertama kali. Apa? Di mana? Di Gua Hira. Berapa ayat? Itu sebagai tombak. Karena apa? Ayat 1 diulangi ayat kedua, ayat ketiga. Apa coba? Al-Alaq. Masih hafal toh? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang ayat 1 Iqra diulangi ayat ketiga, Iqra, bacalah. Modalnya kamu itu punya ilmu, yang sekolah, yang duwe bolpen, duwe buku dicatat. Orang mau jalan yang batuk toh, nang nggon buku, biar terlintas di dalam pikiran. Karena apa? Ayat mengandung itu Iqra, bacalah. Rumusnya harus membaca dulu. Paling tidak minim 2 kali di dalam wahyu pertama diterima oleh Rasulullah. Membaca minim 2 kali. Malah kadang-kadang arep ulangan ora maca, engko nurun koncone. Nah itu kelemahan. Maka silakan. Ini sebagai motivasi kamu wajib hukumnya, kowe kok ora lara, ora dalam mana ora mlebu kowe dosa. Maka harus masuk semuanya. Nah, masuk. Paling kalau punya catatan minim 2 kali, syukur bagi lebih dari 2 kali. Kamu tengok pengalaman orang-orang di pondok itu bisa menghafalkan beberapa ayat sampai 30 juz, itu silakan dibaca dulu, dibuka, ditutup, buka tutup, minim 2 kali. Mereka lebih dari 10 kali hafal. Nah itu. Nanti kalau dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, entah apa saja, insinyur misalkan membuat bangunan, punya ilmunya, terapkan. Oh ini harus pakai paku bumi, harus pakai ini, gini, harus gitu, diterapkan, dibaca ilmunya, jangan terapkan. Nah, ini anak semuanya. Yang ketiga. Nah, sehingga Allah menggambarkan anak semuanya, itu kamu pernah mendengarkan setiap kali ada nama-namanya, ayat kauliyah, ayat kauniyah, biar kamu itu mikir, diberi akal pikir oleh Allah itu biar mikir. Ayat kauliyah itu ayat yang bagaimana? Ayat kauliyah itu ayat itu merupakan tanda kebesaran yang bersumberkan firman Allah. Utsluma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Nah, silakan itu ya. Selagi lagi qauliyah adalah yang berdasarkan firman Allah. Kalau ayat kauniyah itu hal kebesaran Allah yang berdasarkan yaitu tentang alam semesta. Adanya gempa, ada kejadian alam. Ini kebesaran Allah. Nah, kamu bisa berpikir. Nah, itu ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Itu kamu harus paham betul. Nah, itu anak semuanya. Nah, ini tadi. Yang keempat adalah ciri-ciri orang berilmu bagaimana? Cirine yang kowe duwe ilmu, cirine kowe yang pinter, cirine kowe yang mau diterangke mudeng siji. Mereka itu giat belajar dan berdoa. Arabnya sekolah itu donga sik, salim bapak ibu donga. Selalu berpikir merasa bodoh. Sehingga apa? Mereka selalu mendengarkan, mengedepankan
hal yang baik, mempunyai ide yang cemerlang, tidak mudeng takok, Pak maaf, mau dicerangkan sekali lagi, jadi mudeng. Selalu berpikir positif, jangan sekali berprasangka jelek, selalu berprasangka baik. Oh kamu itu biji api karena sinau gitu, oh coba nurune japlak, jangan. Oh kamu karena sinau, sehingga memberi motivasi kepada kamu untuk lebih baik lagi. Nah itu. Terus apa? Bisa menghargai waktu. Sekolah terangkai turu, itu sulit sekali. Kamu bisa pandai. Harus bagaimana? Hargai waktu. Oh ini karena misalkan jam akidah, oh jam matematika 2 jam, betul. Terang ke di rumah, dilihat Pak Guru Bu Guru, dicatat apabila perlu. Rat mudeng tako, jontong rat mudeng meneng wae. Suka kepada hal yang baru, selalu mengadakan inovatif, pembaruan. Yang terakhir adalah nilai positif. Bagaimana manfaatnya kamu punya ilmu? Banyak sekali. Kalau ditengok dari diri sendiri, itu yang kuen duwe ilmu itu merasa bangga, punya kepuasan tersendiri secara batin. Karena apa? Bisa mengatasi problema hidup. Besok problema hidup itu banyak sekali, sehingga karena punya ilmu positif, manfaat untuk kamu adalah bisa mengatasi permasalahannya. Mendapatkan posisi sosial di hadapan yaitu masyarakat, orang dipojokke, wah kayak dihormati. Dapat menerapkan pelaksanaan berbagai tingkat kecerdasan sesuai dengan kebutuhan. Di dunia itu problemnya banyak sekali, sehingga kamu bisa menerapkan kehidupannya di mana, kapan saja, dalam keadaan apa, sesuai dengan kondisinya. Terus kalau punya ilmu bisa mempertebal keimanan. Hanya kepada Allah lah kamu kembali, dan hanya kepada Allah kamu minta pertolongan, dan hanya kepada Allah kamu hanya menyembah. Itu karena apa? Kamu selalu mengharapkan itu pahala Allah. Karena apa? Kamu selalu bisa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan kewajiban menuntut ilmu. Tadi termasuk kami sebutkan mangsalaka tariqal yaltamisu fihi ilman tariqan ilal jannah. Itu sebenarnya siapa mencari ilmu, nanti insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke jannah. Yang terakhir adalah diangkat derajatnya oleh Allah. Itu yang paling besar sekali. Itu bagi dirinya. Manfaat bagi orang lain adalah apa? Bisa memberi manfaat pada orang lain, membutuhkan petunjuk, membutuhkan petuah, pengarahan, saran. Mas, kita mas cara neng ini kibio karena punya ilmu. Oh gini mas, cekatan, harus pandai, harus terampil, bisa mengatasi permasalahannya, bisa menyumbangkan pikiran kepada tetangga kamu, kepada orang lain. Orang lain, ojo, apalagi seorang laki-laki. Seorang laki-laki ada suatu cerita. Suatu malam ada pencuri. Orang dengan ilmunya apa? Takut. Laki-laki yang seperti cewek. Anak pencuri. Bu, kamu aku beti bu. Ayo, itu apa itu cewek? Jangan itu. Kita harus tampil. Lihatkanlah dadamu, lihatkanlah kejantanmu, lihatkanlah kebolehanmu. Bisa mengatasi permasalahan sekecil apapun. Dapat membantu dalam mengatasi masalah kepada orang lain. Intinya itu, ya, bisa mengatasi permasalahan orang lain, memotivasi orang lain, menuntut ilmu. Itu, ya kan, kamu harus bisa diteladani orang lain. Aku bodoh, wong liya ya menengahi. Yang kamu pinter, kamu mempunyai petuah, mempunyai nasihat orang lain, pasti bisa menerimanya. Itu anak-anak semuanya punya ilmu bagi dirinya sendiri, manfaatnya bagi orang lain. Dan perilaku orang berilmu itu lain. Wong duwe ilmu kuwi biasane ora rakus, ora tamak. Kaya ibaratnya kamu tahu toh, seorang tikus dan orang manusia. Tikus gai makanan, manusia digai makanan. Kalau tikus cukup satu selesai. Kalau manusia ada gambar pernah lihat gan apa itu, gan TV dan sebagainya. Diberi makan malah membawa sakit dipenuhi. Akhirnya apa? Mereka itu tamak, mereka serakah. Orang lain tidak kebagian. Masya Allah. Itulah, jadilah sifat itu satu cukup. Itu perilakunya. Ojo serakah. Silakan.
Yang lebih bagus lagi adalah anak semua karena masih tahap belajar, silakan rajin masuk sekolah. Karena masa pandemik ini silakan rajin mengerjakan soal, rajin mendengarkan apa yang terangkan Bapak Ibu guru. Jangan malas, jangan malah sekarang saya itu malah prihatin anak semuanya. Apa-apa takut Mbah Google, pertanyaan takut Mbah Google, itu. Ya mudah-mudahan kita berdua bersama, mudah-mudahan nanti Januari kita bisa tatap muka sehingga karakter kita pembentukannya bisa terbentuk. Ini menjaga Mbah Google, saya percaya Mbah Google tok. Dan silakan karena semacam itu silakan rajin mengikuti yaitu pengajian-pengajian ataupun ceramah, silakan di TV ataupun di HP anak-anak semuanya. Anda punya HP silakan digunakan. Aja malah ngebuka sing liya-liya, ngebuka pengajian, maca Quran dan sebagainya. Silakan. Dan terakhir adalah kamu berani korban tenaga ataupun korban biaya untuk apa? Untuk menempuh suatu pengetahuan, gen dadi wong cerdas, gen dadi wong pinter, sehingga kamu orientasinya pengen bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan semuanya punya ilmu dunia dan akhirat, besok akhirnya bisa bahagia. Itu anak semuanya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bisa disambung dengan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya rasa tidak ada. Sekian dulu. Alhamdulillah selamat setelah mengikuti pembelajaran secara daring, dan saya saran yang belum silakan segera itu secara menemui kepada walinya untuk biar mendapatkan nilai. Sekian dari saya selaku guru akidah akhlak kelas 9. Ada kurang lebih saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.